Bicara mengenai KTP elektronik dan beragam manfaatnya, alangkah disayangkan ya apabila warga mungkin sudah punya KTP lama atau bahkan tidak melakukan perekaman, pasti akan berimbas terhadap kegiatan aktivitas sehari-hari ya Bu ya. Karena tadi dari segi perbankan, transportasi publik, banyak sekali yang semuanya saat ini mengharuskan untuk memiliki KTP elektronik bahkan begitu ya Bu ya. Nah, dengan jumlah yang tidak sedikit, 40.000 warga yang belum melakukan perekaman ya Bu ya, belum lagi yang mungkin tadi masih belum teredukasi dengan baik begitu. Inovasi perlu sekali dilakukan Bu, karena jumlahnya tidak sedikit, waktu terus berjalan begitu ya Bu ya. Dan kita harus terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya KTP elektronik ini begitu. Apa saja Bu mungkin upaya yang tengah terus dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung? Kalau upaya Disdukcapil dalam rangka masalah KTP itu yang pasti kita harus mengadakan sosialisasi. Sosialisasi itu penting, Mbak. Memang sih kita tidak bisa mencakup seluruh ya, karena jumlah penduduk kita kan 2.400.000 sekian. Kita tidak bisa langsung ke perorangannya. Betul. Tapi mungkin dengan kita juga bersosialisasi, mensosialisasikan ke wilayah, khususnya kecamatan, ataupun mungkin ke organisasi-organisasi yang lain seperti Dharma Wanita ataupun Karang Taruna dan segala macam, atau mahasiswa, kita perlu sampaikan ini karena masalah kependudukan ini kan, dokumen kependudukan itu tidak hanya KTP aja Mbak, di dalamnya itu kan untuk Disdukcapil itu untuk pencatatannya sendiri ada beberapa akte, kemudian di Dafduknya juga tidak hanya KTP, mungkin ada kartu keluarga, ada KIA, ada SKTS dan segala macam. Jadi jadi memang upaya kita sosialisasi terus disampaikan ke masyarakat Kota Bandung. Kemudian juga upaya kita pendekatan kita dengan wilayah itu juga terus bagaimana kita juga mempunyai beberapa kegiatan seperti jemput bola, Mbak. Kita langsung jemput bola ke sekolahan-sekolahan untuk perekaman. Oke, ini mungkin untuk anak-anak yang sudah usia 17 tahun. Itu langsung kita jemput bola. Terus kita juga mempunyai mobil keliling. Mobil keliling ini dia akan mangkal setiap hari antara Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal yang sudah kita jadwalkan. Biasanya di 30 kecamatan. Jadi kita mempunyai 8 mobil itu Mbak keluar semua. Mobil keliling itu untuk perekaman, juga untuk pelayanan akte kelahiran. Nah, kita mengejar untuk yang 40.000 itu supaya terekam. Nah, ini data yang berdasarkan Desember kemarin ya Mbak, hasil konsolidasi semester 2 daripada 2019. Nah, itu ada segitu. Mudah-mudahan sekarang udah berkurang lah ya dari jumlah itu. Jadi upaya kita juga dengan mapping itu, juga dengan gerai, juga dengan jemput bola. Oke, baik. Jemput bola ini dilakukan karena sekali lagi ya pemirsa, bahwa untuk bisa mungkin mengajak atau mengimbau 40.000 warga tidaklah mudah ya Bu ya untuk melakukan perekaman. Anda sekali lagi diinformasikan bahwa apabila Anda sudah memiliki KTP elektronik, ini manfaatnya luar biasa, sangat banyak, karena bukan hanya KTP saja, tapi pendataan yang lain juga akan berkaitan erat begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, inovasi dilakukan terus-menerus dari Disdukcapil seiring dengan kebutuhan masyarakat. Menarik sekali tadi dikatakan bahkan sampai ke sekolah-sekolah pun dilakukan jemput bola begitu. Tanggapannya seperti apa Bu? Apakah itu juga saat ini sudah terlihat cukup banyak mungkin perubahannya setelah akhirnya dilakukan sistem jemput bola ke sekolah-sekolah begitu? Ya pastilah Mbak ya. Perubahannya pasti ada. Yang pasti itu dengan jemput bola ini akhirnya yang belum rekam, jadi kita mempunyai data, kita tahu oh ini usia yang 17 di SMA, kita langsung punya jadwal SMA mana yang belum, gitu langsung kita jemput bola untuk ke sana perekaman. Kemudian juga untuk di gerai itu kan bagi mereka yang tidak bisa hadir di hari kerja, di Sabtu Minggu itu ternyata banyak juga yang merekaman, karena mungkin anak-anak sekolah yang mungkin tadinya belum atau mungkin sudah terjadwal jemput bola, dia belum 17, nah dia larinya ke sana. Gitu. Jadi
dengan kegiatan kita, kemudian juga kita mempunyai beberapa inovasi. Sebetulnya inovasi di Sdukcapil ini banyak kita. Kita juga mempunyai aplikasi salaman. Aplikasi salaman itu selesai dalam satu genggaman, artinya selesai dalam genggaman HP. Jadi di telepon genggam, atau mungkin media elektronik yang kita punya, ini semuanya bisa selesai. Ya, jadi apa kita kan ada aplikasi, Mbak. Aplikasi. Kita bisa mendownload aplikasi di situ, salaman. Jadi kita bisa menyelesaikan untuk pembuatan akte kelahiran, akte kematian, pindah datang, dan satu lagi ada 4. Itu saya satu lupa ya, ada 4. Nanti itu bisa dibuka aja di aplikasi di web kita. Jadi untuk pendataan tadi ini semuanya bisa lewat handphone, kemudian nanti sistemnya bagaimana, Bu? Sistemnya nanti dia download dulu berkasnya, kirim. Ini saya membuat akte kelahiran. Ini berkasnya ini nih, langsung di download, masukkan. Nah, baru kita cek, oh iya sudah lengkap apa-apa. Nanti di situ ada jawaban kapan bisa datang ke Disdukcapil. Nah, nanti datang ke Disdukcapil ini dengan barter dengan akte yang sudah selesai, dengan sambil membawa dokumennya. Gitu. Jadi nggak perlu datang ke Disdukcapil. Semua pendataan bisa lewat media elektronik yang kita punya. Tapi itu tadi hanya 4, akte kelahiran, akte kematian, kemudian pindah KTP, kartu keluarga. Kartu keluarga juga bisa, sama pindah datang. Hanya 4, tapi sebenarnya ini juga cukup menolong, begitu ya kan, tidak harus jauh-jauh untuk mengurus semuanya, begitu. Artinya sejauh ini dengan inovasi yang sudah dilakukan, sistem jemput bola yang sudah dilakukan, Disdukcapil terus memperbaiki sistemnya, begitu ya, terus melakukan inovasi. Tapi ada tidak, Bu, sampai saat ini mungkin kendala yang tetap dihadapi oleh Disdukcapil, terutama dari segi pendataan terhadap kependudukan masyarakat? Kendala tuh ya pasti ada terus ya, Pak. Tapi kita berusaha terus memperbaiki supaya kendala yang ada ini kita bisa atasi. Ya, alhamdulillah dengan beberapa inovasi sebenarnya banyak, Mbak, inovasi kita ini. Tapi alhamdulillah juga berjalan juga. Nah, ini bisa mengurangi, istilahnya mengurangi untuk target yang kita capai itu bisa tercapai. Menguranginya tuh mengurangi kendala itu tadi. Akhirnya bisalah kita ini kan. Kita tanggulangi. Baik. Jadi kalau misalkan kita membahas lebih jauh lagi mengenai mungkin Disdukcapil dengan segala inovasinya, walaupun sempat ada kendala, tapi semuanya sekali lagi untuk melayani masyarakat ya, Bu ya. Baik. Dan bicara mengenai ini ya, Bu ya, sistem dari mungkin KTP elektronik ini, pasti ada upaya yang tengah dilakukan juga untuk melakukan percepatan ya, Bu ya, untuk bisa menyelesaikan dari yang tahun 2019 ini jumlahnya tidak sedikit untuk bisa semuanya terekam di KTP elektronik. Nah, melakukan percepatan itu pasti butuh sinergitas yang luar biasa. Nah, sejauh ini bagaimana, Bu, upaya yang dilakukan untuk melakukan percepatan dari KTP elektronik tersebut? Sebetulnya upaya yang 20 hari ini itu kan percepatan cetak KTP-nya, Mbak. Jadi yang KTP yang tadi ada sekitar 77.000 itu kita cetak habis karena sisa tahun dari 2019. Baik. Bu Hani, kita tahan dulu, gitu. Informasinya kita tahan dulu untuk pemirsa. Kita masih akan terus membahas mengenai informasi terkait dengan KTP elektronik. Tetap bersama kami, Anyusya Bar akan segera kembali.